Halo guys, selamat datang di channel Bang Nime. Dan pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang 9 fakta menarik dari Shiraori. Tapi sebelum lanjut ke pembahasan video, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi dan info update dari channel Bang Nime. Number 1. Merupakan nama kedua. Shiraori merupakan nama kedua yang didapatkan oleh Kumoko. Kumoko diberikan nama Shiraori oleh Lee setelah dia memakan inti dari GMA Bomb dan berevolusi menjadi dewa dalam waktu 47 hari. Nama Shiraori sendiri terdiri dari dua kata, yaitu dari kata Shiro yang artinya putih dan dari kata Iro yang artinya penenun. Jadi Shiraori memiliki arti penenun putih. Sebelum mendapatkan nama Shiraori, nama sebelumnya yang didapatkan oleh Kumoko adalah Shiro, yaitu sebuah nama yang diberikan oleh Raja Iblis Ariel. Ariel memberikan Kumoko nama Shiro dikarenakan penampilan Kumoko yang hampir semuanya berwarna putih. Dan dikarenakan Ariel ingin mengontrol Kumoko, tapi hal itu sama sekali tidak berefek pada Kumoko. Dan sebelum dia mendapatkan nama Shiro, kita sering memanggil dia dengan sebutan Kumoko. Dan orang-orang di dunia itu juga sering menyebutnya dengan sebutan The Nightmare of the Labyrinth. Number 2. Memiliki wajah Wakabahiro. Meskipun Shiraori memiliki wajah Wakabahiro, tapi sebenarnya Shiraori bukanlah Wakabahiro, melainkan laba-laba yang ikut berinkarnasi yang dimanfaatkan oleh Lee untuk menggantikan dirinya. Lee memberikan dia sedikit dari jiwa serta ingatannya sebagai Wakabahiro agar Kumoko berpikir bahwa dirinya adalah Wakabahiro, tapi sebenarnya bukan, melainkan Lee sendiri adalah Wakabahiro. Ketika Kumoko berevolusi menjadi dewa, dia jadi memiliki wajah Wakabahiro. Hal itu mungkin dikarenakan dia yang memberikan Kumoko sedikit dari jiwa dan ingatannya, sehingga ketika Kumoko berevolusi dia jadi memiliki wajah Wakabahiro, yang membuat semua para reinkarnasi berpikir bahwa Shiraori adalah Wakabahiro, tidak terkecuali Sophia Karen dan juga Frost yang merupakan reinkarnasi yang memiliki hubungan paling dekat dengan Shiraori. Number 3. Sudah tidak memiliki skill lamanya ketika menjadi Kumoko. Setelah berevolusi menjadi dewa, Shiraori kehilangan semua skill yang dia miliki ketika menjadi Kumoko. Hal itu dikarenakan cara tidak biasa Shiraori dalam melampaui sistem. Jadi meskipun Shiraori telah menjadi dewa, tapi dia tidak bisa menggunakan satupun skill miliknya ketika menjadi Kumoko. Hal itu juga tidaklah sebentar. Setidaknya membutuhkan waktu bagi Shiraori sekitar 2 tahun untuk dapat menggunakan skill dan sedikit dari kekuatan dewa miliknya. Dan itu pun masih sebatas skill jaring laba-labanya untuk menyelamatkan Sophia. Tapi itu hanya masalah waktu hingga Shiraori dapat menggunakan kemampuannya yang lain. Sejauh ini di animenya sendiri kita telah melihat beberapa kemampuan Shiraori, yaitu fluoroskopi, kemampuan untuk melihat tanpa harus menggunakan mata dan dapat melihat ke suatu tempat yang jauh. Kemampuan ini juga memberikan penggunanya pandangan ke semua arah, sehingga ketika Shiraori membuka matanya dia jadi tidak memiliki titik buta. Ada juga kemampuan yang membuat orang lain ketika melihat Shiraori mereka hanya dapat melihat sosok putih, seperti yang dikatakan oleh Hairins, satu-satunya anggota dari pahlawan yang sebelumnya, yaitu Julius, yang mengatakan bahwa dia hanya dapat melihat wanita berpenampilan putih yang membantai mereka, yaitu Shiraori. Dan satu lagi skill yang ditunjukkan Shiraori adalah skill mata iblis kemampuan korosi yang digunakan oleh Shiraori ketika membantai pahlawan Julius dan rekan-rekannya, yang hanya meninggalkan Hairins yang bertahan hidup dikarenakan artefak bulu Phoenix yang dia miliki. Number 4. Ibu yang paling muda. Bisa dibilang jika Shiraori merupakan ibu yang paling muda dari para reinkarnasi. Dia telah memiliki anak ketika dia berusia 3 tahun, lebih tepatnya ketika dia masih berada di dalam sistem. Anaknya sendiri merupakan jenis baru dari spesies laba-laba yang saat ini dikenal dengan nama The Nightmare Vertex. Kelahiran dari spesies The Nightmare Vertex ini berawal dari Kumoko yang saat itu masih bermusuhan dengan Ariel. Di waktu itu, Kumoko telah mendapatkan skill egg laying dari menggerogoti pikiran ibunya. Kumoko sendiri menggunakan skill itu untuk membuat 1000 telur yang ditaruh oleh Kumoko di labirin Mr. Eldo agar dapat digunakan olehnya sebagai tubuh cadangan. Jika saja tubuhnya hancur sehingga Kumoko dapat terlahir kembali. Ketika itu tubuhnya dihancurkan oleh Ariel, tapi Kumoko menggunakan telur yang dia buat itu agar bisa terlahir kembali. Dikarenakan Kumoko dalam kondisi yang sangat lemah ketika dia terlahir kembali dari telur dan berevolusi menjadi Arachne,
Kumoko berencana untuk memakan telur miliknya, tapi itu tidak diperlukan dikarenakan Guilo memberikan Kumoko daging naga tanah sebagai tanda damai dengan Kumoko. Setelah Kumoko selesai makan, dia memberikan sisa dari daging naga tersebut kepada Nightmare Vertex yang baru lahir. Sekitar setahun setelah Kumoko berevolusi menjadi Shiraori, dia mengunjungi labirin Mesel Eldo untuk melihat anak-anaknya. Ketika itu, dia melihat anak-anaknya baik-baik saja. Dan anak-anaknya sendiri juga sangat senang dengan kedatangan ibu mereka. Sehingga mereka memberikan banyak jamuan kepada ibu mereka yaitu Shiraori untuk tinggal lebih lama. Ketika Shiraori hendak pergi, dia memutuskan untuk lebih sering mengunjungi anak-anaknya. Number 5. Orang yang selalu membalas. Shiraori juga merupakan orang yang selalu membalas atas perlakuan apa yang diberikan orang lain kepadanya. Terlihat dari betapa pedulinya Shiraori terhadap Miss Oka yang pernah membantunya ketika dia masih menjadi laba-laba di kelas prareinkarnasi. Ketika dia mengetahui jika Miss Oka direinkarnasikan oleh Di sebagai anak Potimas hanya sebagai hiburannya, Shiraori menjadi sangat marah sampai-sampai menghajar wajah Di hingga hancur dan memaksanya menggunakan kekuatan dewanya. Dia juga membalas apa yang diperbuat Hugo kepada Shiraori setelah Miss Oka menggunakan skill penguasa untuk menghapus status milik Hugo. Di saat itu Shiraori berpikir bahwa Hugo tidak akan pernah bisa berubah dan memanfaatkannya agar setidaknya dia bisa berguna bagi Shiraori dan akan dibuang olehnya ketika dia sudah tidak berguna lagi bagi Shiraori. Shiraori juga terlihat sangat peduli terhadap Ariel. Terlihat dari Shiraori yang khawatir kepada Ariel ketika Ariel berencana melawan Potimas meski harus mengorbankan umurnya yang panjang. Shiraori sendiri mengatakan kepada Ariel bahwa Shiraori akan pergi meninggalkan planet yang menyedihkan ini jika saja Ariel mati. Number 6. Saat ini merupakan evolusi paling akhir Kumoko. Saat ini wujud Shiraori adalah wujud evolusi paling akhir dan paling kuat yang dimiliki oleh Kumoko. Dia berhasil mendapatkan wujud ini ketika dia menelan Bone GMA dan melampaui sistem. Tapi dikarenakan Shiraori melampaui sistem dengan cara yang tidak biasa, dia jadi tidak bisa menggunakan satupun skill miliknya ketika masih menjadi Kumoko dan harus bergantung pada Ariel, Prazovis, dan Sofia ketika perjalanannya menuju wilayah iblis. Number 7. Berpihak pada Raja Iblis Ariel. Saat ini Shiraori berpihak kepada Raja Iblis Ariel. Shiraori melakukan hal itu dikarenakan banyaknya hal yang dilakukan Ariel dalam membantu Shiraori, seperti melindungi dirinya ketika Shiraori dalam keadaan terlemahnya setelah dia berevolusi menjadi dewa, dan bukannya memanfaatkan itu untuk membunuh Shiraori. Ketika itu Ariel memutuskan untuk melindungi Shiraori meskipun waktu itu merupakan kesempatan terbaik bagi Ariel untuk dapat membunuh Shiraori ketika dia berada dalam keadaan terlemahnya. Tapi Ariel tidak melakukannya. Dan berkat itu hubungan antara Ariel dan Shiraori menjadi sangat dekat, sehingga saat ini Ariel menjadi salah satu karakter yang membuat Shiraori nyaman berada di dekatnya. Dan sekarang Shiraori membantu Ariel dengan menjadi salah satu komandan Raja Iblis dan membantu Ariel untuk mencapai tujuannya, yaitu menyelamatkan ibu angkatnya Zariel. Number 8. Merupakan seorang dewa. Ketika Kumoko memakan bom GMA dikarenakan manik ketika itu akan segera meledak, dia jadi berhasil melampaui batas dari sistem dan berevolusi menjadi dewa. Setelah dia berhasil berevolusi menjadi dewa yang membutuhkan waktu 47 hari, dia diberikan nama oleh Di yaitu Shiraori yang berarti penenun putih dengan memiliki kekuatan sihir yang sangat kuat. Tapi meskipun telah menjadi dewa, Shiraori masih seorang yang baru saja menjadi dewa dan masih belum bisa dibandingkan dengan Di yang merupakan dewa yang sangat kuat dan ditakuti oleh dewa yang lain. Jika mereka berdua dibandingkan, maka perbandingan antara Shiraori dan Di bagaikan tentara yang baru saja masuk ke militer dengan jenderal besar angkatan darat yang memiliki banyak pengalaman perang. Seperti itu menurut saya jika mereka berdua dibandingkan satu sama lain. Number 9. Sangat pendiam. Shiraori juga merupakan orang yang sangat pendiam. Saat penampakan pertamanya di rapat Dewan Iblis, Shiraori mengatakan kondisi dari kelompok miliknya dengan menggunakan kata-kata yang minimum dan terbata-bata.
Walau Shiraori ini pendiam, tapi sebenarnya dia sangat berisik di dalam. Dia juga mampu untuk membaca pikiran orang lain dan merespon dengan baik, tapi dia tidak mampu mengubahnya menjadi kata-kata yang hendak diucapkan dan harus bergantung pada Ariel atau Rod untuk menjelaskan apa yang dimaksudkan oleh Shiraori. Dan satu-satunya waktu ketika dia bisa berbicara dengan lancar di saat dia sedang mabuk. Setelah akhir dari pertempuran di desa Elf ketika Ponimas telah dibunuh oleh Ariel, Shiraori pergi untuk menemui para reinkarnasi lain untuk menjelaskan situasi yang mereka hadapi bersama dengan Rod dan Sophia. Pada waktu itu, Shiraori menjelaskan apa yang terjadi dimulai dari awal dengan menggunakan cara bicara milik Wakabahiro atau Di. Sophia sendiri berkata bahwa itu merupakan sebuah keajaiban untuk Shiraori mau menjelaskan sampai seperti itu. Sophia tidak mengira bahwa orang yang dianggap Sophia tidak memiliki kemanusiaan dan jejak belas kasih mau menjelaskan sesuatu yang merepotkan sampai seperti itu. Walau Shiraori agak tersinggung dengan apa yang dikatakan oleh Sophia. Baiklah, sekian video kali ini. Jika ada kesalahan saya minta maaf dan terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.